Kekalahan dari Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Setelah itu, Indonesia dijajah oleh Jepang hingga pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Indonesia menyatakan kemerdekaan setelah ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1945, pasukan Sekutu dan NICE atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda mendarat di Sabang, Aceh, dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pada 15 September tahun 1945, Sekutu mengakui dua otoritas yang berkuasa di Indonesia, yakni pihak Republik dan pihak Belanda. Selain membantu Sekutu untuk melucuti tentara Jepang yang tersisa, NICE di bawah pimpinan Van Bock atas perintah kerajaan Belanda membawa kepentingan lain, yaitu menjalankan pidato Ratu Wilhelmina terkait konsepsi kenegaraan di Indonesia. Pidato pada tanggal 6 Desember tahun 1942 melalui siaran radio menyebutkan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran antara kerajaan Belanda dan Hindia atau Indonesia di bawah naungan kerajaan Belanda. Sejak 21 September tahun 1945, tentara Sekutu mendarat di Makassar, di bawah komando Brigadir I. Dugarti, Kadok NICE. Akhirnya terbaca para pejuang di Sulawesi Selatan. Semangat membentuk badan perjuangan terjadi di mana-mana, termasuk di Maros, salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan. Bicara perjuang pahlawan Maros tak lepas dari sosok Muhammad Ghazali dan Badara Situru Arung Sawaru Matinduri Panaikan, atau lebih dikenal dengan nama Badara Situru atau Badari Deng Situru, lahir di Sawaru, distrik Camba, Hindia Belanda pada tahun 1911. Dia adalah seorang bangsawan suku Bugis yang merupakan Arung atau Raja di Sawaru. Badari Deng Situru anak kedua dari 8 bersaudara. Dari ayah bernama Deng Situru Andi Mapasese, Patapuli Arung Mekcegel, dan ibu bernama Andi Aisyah. Badari Deng Situru adalah keturunan bangsawan, di mana ayahnya sebagai pemangku adat Pitu atau adat 7 Libone. Badari Deng Situru pada masa kecilnya sebagai anak bangsawan menerima pendidikan dan bimbingan dari ayahnya sendiri. Sejak kecil diajar membaca Al-Quran. Setelah berusia 7 tahun, masuk Develop School atau sekolah rakyat 3 tahun di Camba, dan memperoleh ijazah pada tahun 1923. Kemudian melanjutkan sekolah ke Volksschule pada tahun 1929. Setelah menyelesaikan pendidikan pada Volksschule, pada tahun itu juga ia kemudian diangkat menjadi guru bantu pada sekolah tersebut. Setelah berakhir jadi guru bantu di Volksschule, lalu ia diangkat menjadi kepala sekolah pada tahun 1931. Pada tahun 1936 menjadi anggota Muhammadiyah. Selanjutnya pada tahun itu juga diangkat menjadi pimpinan Muhammadiyah cabang Camba. Setahun kemudian diangkat menjadi kepala kampung Merangkat sebagai juru tulis. Sejak diangkat menjadi kepala kampung, perhatian diarahkan ke masalah kemasyarakatan dan pemerintahan. Profesi sebagai kepala kampung merangkap juru tulis dari tahun 1937 sampai tahun 1941. Pada masa pemerintahannya, mendirikan OPD Organisasi Pertahanan Desa sebagai pertahanan tingkat desa. Selain itu, Badari Deng Situru juga membentuk sebuah badan yang disebut Andal Koperasi pada tahun 1937. Pada tahun 1945, Badari Deng Situru diangkat menjadi pimpinan Sudara atau Sumbu Darah Rakyat. Sudara adalah salah satu bentuk perkumpulan pemuda yang dibentuk oleh Jepang di Camba. Mereka diberi latihan militer sebagai bekal pada pemuda. Sudara ini merupakan wadah perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka dan berkembang ke seluruh pelosok Sulawesi. Tujuan perjuangannya ternyata mampu meningkatkan semangat perjuangan dari seluruh pemimpin rakyat, bangsawan, dan rakyat. Sebagai ketua kehormatan adalah Andi Mapanyuki dan ketua umum adalah Sam Ratulangi.
Melalui organisasi saudara disebarluaskan dan dibangun semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Usaha itu tidak hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional yang berada di tengah-tengah masyarakat saja, tetapi juga menyusup masuk dalam organisasi pemerintahan dan kemiliteran. Nama Badarudin Dang Situru dan M. Ghazali, sosok pejuang yang melawan Belanda, meski kurang populer di Sulawesi Selatan. Namun, ternyata peranan Badarudin Dang Situru dan Ghazali sangat penting era perjuangan kemerdekaan. Mereka berasal dari salah satu wilayah di Kabupaten Maros, yaitu Camba. Bermula dari menjadi guru, kedua tokoh Muhammadiyah Camba ini, dan menjadi komandan pasukan KRIS muda di Camba. Pada akhir September tahun 1945, atas inisiatif Ratulangi dan Manai Sofyan, Ketua PPNI, atau Pusat Pemuda Nasional Indonesia, dibentuklah TRIP, atau Tentara Republik Indonesia Pelajar, dan PMP yang dipimpin Badarudin Dang Situru bergabung dalam TRIP bersama M. Ghazali. Pada Juni tahun 1946, kekuatan militer dan senjata pasukan pegunungan Camba lebih kuat dari Maros bersama M. Ghazali. Di Tolu Sawaru Camba, pemuda-pemuda dilatih militer khusus, dan terjadi juga penyitaan senjata dari karang-karang kepala distrik yang dianggap membantu NICE di Lebo Tengah, yang dipimpin langsung oleh Badarudin Dang Situru dan Ghazali, dan dibantu oleh Abdul Hamid Manawi, Abdul Wahid Kolaka, Andi Palindrungi dan Salam Ruka. Adapun kekuatan senjata Camba tak lepas dari peran Ghazali, atau dikenal dengan Tuan Guru Mangga atau Mang Ghazali. Di Maros saat itu, dua strategi dilakukan, yaitu pasukan Camba dengan kekuatan militernya berjuang lewat kontak senjata, sedangkan pasukan Maros menjalankan strategi sabotase, misalnya pembakaran pasar malam oleh Andi Nurdin Sandrima bersama kawan-kawan pejuang lainnya. Selanjutnya, diketahui banyak organisasi pejuang yang hadir saat itu, dan anggotanya pun banyak yang rangkap anggota. Salah satunya yang terbentuk adalah KRIS Muda Mandar di Maros Camba, dengan tokoh sentral KRIS Muda adalah Nurdin Johan, Badarudin Dang Situru, dan M. Ghazali. Dari markas mereka pun akhirnya bergabung pasukan dari Andi Mape, salah satu tokoh pejuang pangkat. Dalam penyamarannya ke Makassar, Nurdin Johan tertangkap Belanda. NICE yang saat itu merasa terganggu terhadap para pejuang Maros, dan akhirnya menangkap istri Badarudin Dang Situru, peserta istri M. Ghazali, dan istri pejuang lainnya. Pada November tahun 1946, dalam pertempuran terbuka melawan NICE di dekat kota Camba, lalu masuk hutan dengan melancarkan perang gerilya. Cara yang lakukan yaitu penghadangan di berbagai tempat yang dianggap strategis, serta mengadakan pengerusakan jembatan guna menghambat bantuan musuh. Pada tahun 1947, Badarudin Dang Situru ditangkap oleh NICE dan dipenjarakan di Maros, kemudian dipindahkan ke penjara di Makassar. Dan pada tahun 1949 Badarudin Dang Situru dibebaskan. Badarudin Situru yang lahir, besar, sampai melakukan perjuangan di Maros telah membukakan mata bahwa perjuangan yang dilakukannya tidak sia-sia. Setelah aral melintang mengarungi perjuangannya, pada tanggal 7 September tahun 1962 Badarudin Situru wafat. Jasadnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang di kota Makassar. Hasil dari perjuangan Badarudin Situru sebagai pimpinan Laskar KRIS, Laskar Muda Camba, dalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan negara. Presiden Ir Soekarno selaku Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia memberikan penghargaan terhadap Badarudin Situru, yaitu mendapatkan penghargaan Bintang Gerilya, Satya Lancana Dharma Pemuda, dan Piagam Penghargaan Tanda Jasa Pahlawan pada 10 November tahun 1958. Dan dia sebagai salah satu putra bangsa yang menorehkan perjuangannya untuk bangsa, keterlibatannya dalam beberapa pertempuran di daerah Kabupaten Maros, berkat perjuangan salah satu putra terbaik bangsa yang berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Kini nama Bagdar Situru diabadikan sebagai nama jalan di wilayah Desa Sawaru, Kelurahan Cempaniga, Kecamatan Camba, dan Kota Turi Kali, Kabupaten Maros, dan juga diabadikan sebagai nama lapangan sepak bola di Desa Sawaru, Kabupaten Maros. Mari kita belajar sejarah bersama Infonea. Sebagai tanda penghormatan kita kepada pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia telah mengorbankan jiwa raganya untuk dinikmati anak cucunya kemudian hari. Dari Infonea mengucapkan terima kasih.